Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bi'ilmi wa zayyini bihilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dengan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung daripada setiap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dikatakan man lam yashkur biqalilin lam yashkur bikatsir. Siapa yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang sedikit atau dengan sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan kenikmatan yang banyak. Maka daripada itu, sekecil apapun setiap nikmat Allah kita syukuri dengan sesyukur-syukurnya, dan kita upayakan sekuat tenaga kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat tersebut. Selanjutnya salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian hadis kita di dalam kitab Al-Arba'in sampai kepada hadis yang kelima. Hadis kelima ini bunyinya adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Akhrajahu al-Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa malu adalah merupakan sifat orang beriman. Ini hadis sering kita dengar dan mungkin juga sering kita bahas. Tapi masalahnya perkara ini
menjadi sesuatu yang sedang kita hadapi dengan berbagai macam problematika kekinian yang terjadi pada saat sekarang adalah kurangnya rasa malu. Jadi sesuatu yang mudah dan sering kita dengar tapi mulai jarang untuk diamalkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW secara spesifik menyebutkan dengan satu kalimat, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada keimanan. Bagaimana mengaitkan sifat malu dan keimanan, sehingga seorang beriman itu adalah memiliki rasa malu. Semakin kuat keimanan, maka semakin tebal juga rasa malunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu yang dimaksud dalam hadis ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Malu di dalam melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma di dalam masyarakat, bukan malu dalam arti melakukan kebaikan. Pada satu sisi kita dihadapkan dengan satu upaya propaganda kelompok-kelompok tertentu untuk menormalisasi hal-hal yang tidak baik, sehingga tak kalah hal-hal yang tidak baik ini diterima oleh masyarakat, maka pelaku-pelakunya ini tidak lagi merasa malu. Apa diantaranya? Sering sejak dari dahulu kita mendengar istilah-istilah, stigma-stigma yang dikaitkan dengan nilai kejujuran, dengan nilai kedisiplinan itu dengan istilah orang yang tidak pandai, tidak lincah bahasa kita. Kalau yang sering terlambat kemudian pandai memanipulasi, maka itu diistilahkan lincah. Itulah lincah yang kawan tuh. Sehingga kelincahan dalam arti negatif itu dianggap sebuah prestasi. Ini adalah upaya untuk menormalisasi budaya menyimpang dalam lingkungan kerja kita. Padahal itu adalah seharusnya kita malu terlambat datang, malu untuk melakukan tindakan penyimpangan, malu untuk korupsi dan sebagai macamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Alamah Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, hadis ini adalah dari sebab-sebab pokok iman dan akhlak bagi seseorang. Jadi Al-Munawi mengatakan al-haya'u minal iman itu adalah sebab-sebab pokok iman dan akhlak bagi seseorang yang mencegah dari perbuatan keji dan membawa kepada perilaku kebaktian dan kebaikan, perilaku al-birri wal khairi. Jadi seorang yang memiliki rasa malu, dirinya akan tercegah minal fawahish, perkara-perkara keji, perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian daripada rasa malunya tadi, maka seseorang itu akan terdorong melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi efeknya itu dua sekaligus. Ketika kita punya rasa malu, kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian dengan rasa malu tadi, kita akan terdorong
melakukan albir wal khair, kebaikan dan hal-hal yang dipandang baik di dalam masyarakat. Kemudian paling utama rasa malu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, karena nanti kita akan jelaskan juga bahwasanya malu itu ada 3. Dibagi oleh ulama malu itu dengan 3 bagian. Yang pertama malu kepada Allah, yang kedua malu kepada diri kita sendiri, yang ketiga adalah malu kita kepada orang lain. Maka Al-Munawi mengatakan bahwasanya malu kepada Allah adalah yang paling utama. Ketika seseorang ini dia sudah memiliki rasa malu kepada Allah, maka dia akan memiliki rasa malu kepada dirinya sendiri, terlebih-lebih nanti kepada orang lain. Sehingga orang yang memiliki rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia tidak akan sampai melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memiliki rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menjadikan sebab kita tidak mau meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Munawi lagi, rasa malu itu akan menjadi lebih sempurna dengan 2 sifat. Yang pertama apa? Al-ma'rifah. Yang kedua adalah al-muraqabah. Apa itu al-ma'rifah? Pengetahuan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu maha segala-galanya. Kemudian yang kedua al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Yaitu perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya, apakah diri kita ini bisa menghindar dari pengawasan Allah sedikit pun? Apakah kita memiliki tempat yang bisa kita tempati untuk lepas daripada penglihatan dan pengawasan Allah? Maka tidak ada tempat satupun, tidak ada tempat satupun yang kita itu bisa lepas daripada muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada cerita di kalangan kami anak-anak pesantren itu tentang sebuah kisah seorang anak muda yang dia ini mendapatkan perhatian istimewa daripada gurunya, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi murid-murid lainnya. Sehingga murid-murid lain ini protes, ngapola Ustadz kita ini lebih perhatian dengan yang satu ini tapi tidak kepada kita-kita ini. Kemudian mereka mengadu, berkeluh kesah, kemudian gurunya membuat satu demonstrasi. Beginilah, kalau kalian pengen tahu kenapa saya lebih perhatian kepada yang satu ini, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing murid itu diberikan seekor ayam yang dengan perintah, potonglah ayam ini di satu tempat yang tidak ada satupun melihat kalian. Akhirnya pergilah masing-masing murid ini membawa ayam, dengan waktunya itu sampai menjelang maghrib sudah harus kembali. Akhirnya mereka bertebaran mencari tempat-tempat yang mana kira-kira tidak ada yang melihat. Ada yang motongnya di bawah jembatan, lihat kanan kiri tidak ada yang melihat.
Ada yang potongnya di dalam hutan, lihat kanan lihat, tidak ada yang melihat. Ada yang pergi ke atas bukit, lihat kanan kiri, tidak ada yang melihat. Ada yang masuk ke tempat rumah yang kosong, lihat kanan kiri, tidak ada yang melihat. Ada yang masuk ke gua, kemudian lihat kanan kiri, tidak ada yang melihat. Walhasil, seluruh murid ini sudah pada memotong, kecuali yang satu ini. Yang satu ini, dia pergi ke bukit, rasa-rasa ada yang masih melihat. Dia pergi ke dalam hutan, rasa-rasa ada yang melihat. Sampailah kepada semua tempat, tapi tetap ada yang memperhatikan dan melihatnya. Sehingga waktu habis, kembali ke pondok, kembali kepada gurunya dengan ayam yang masih dalam keadaan sehat, segar, masih hidup. Kemudian yang lain-lain pada tertawa, mengejek daripada si seorang murid yang satu ini. Kemudian gurunya justru memberikan apresiasi. Inilah sebab aku itu lebih perhatian kepadanya dibandingkan dengan kalian. Coba kau jelaskan, wahai guru, ketika saya pergi ke tempat ini dan ke tempat itu, tetap saya merasa ada yang mengawasi, dan yang mengawasi itu adalah Allah. Kemanapun kita, dimanapun kita, tidak lepas dari pengetahuan dan penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat kita merasa diawasi selalu oleh Allah, kita akan memiliki rasa malu ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang singkat tadi, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk hidup kita sebagai modal daripada perjalanan hidup kita di atas dunia ini? Ada 4 hal minimal yang kita bisa ambil sebagai hikmahnya. Yang pertama, keimanan seseorang itu dihubungkan dengan rasa malu, sehingga iman yang kuat akan berimbas kepada kuatnya rasa malu. Jadi keimanan kita yang menguat, maka itu akan mengakibatkan malu kita semakin kuat. Yang kedua, yang dimaksud daripada hadis tadi adalah malu dalam hal keburukan. Ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah, ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma masyarakat, ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar daripada undang-undang, maka itu kita harus malu. Jadi malu dalam hal melakukan keburukan. Yang ketiganya, dalam hal kebaikan, seorang muslim tidak boleh malu, karena bukan itu tempatnya. Dalam hal-hal yang baik kita tidak boleh malu, bahkan kita harus menjadi penggerak atau ikon kebaikan. Jadi kita ini orang muslim, orang yang baik, orang yang soleh, tidak boleh malu dalam hal melakukan kebaikan. Karena pada saat yang bersamaan ada upaya normalisasi untuk orang-orang yang melakukan keburukan. Sekarang ini kita sedang lomba kampanye, sedang lomba untuk apa yang bisa diterima oleh masyarakat. Pada saat bersamaan ada orang yang menormalisasi keburukan, mereka tidak malu. Seperti penyimpangan seksual, LGBT itu kan sudah jelas penyimpangan seksual. Laki-laki suka sama laki-laki, seorang laki-laki seperti perempuan, atau istilahnya
boboti. Mereka menormalisasi, mengkampanyekan melalui sosial media supaya apa? Keberadaan mereka ini diterima sehingga mereka tidak lagi malu. Nah, kita yang normal, kita yang sesuai dengan tuntunan agama, tidak boleh malu. Harus kita menjadi penggerak kebaikan, bahkan atau sesuai dengan kapasitas kita, ikon daripada kebaikan. Contohnya apa? Istiqomah kita dalam ibadah walaupun mendapatkan cacian karena hal itu. Karena dulu kita masih ingat, mungkin masih kecil-kecil dulu, istilah ketika kita anak masjid, anak ngaji itu alim nian, anak alim. Oh, itu nah, udah alim. Ya, itu mendapatkan stigma dari kawan-kawan kita. Sehingga kalau ngaji tadi, berangkat ke masjid, berangkat ke tempat ngaji, pakai peci, bawa Quran itu malu. Sehingga pecinya disimpan, Qurannya ya ditinggal di tempat ngaji. Kenapa? Karena malu dikatakan anak alim. Ayo, juga anak-anak sekolah zaman sekarang, bagaimana mereka yang ikut daripada kajian-kajian keislaman, kemudian mereka menerapkan nilai-nilai keislaman, itu mendapatkan stigma supaya apa? Mereka malu dengan keadaan yang seperti itu. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan dorongan, harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita bahwasanya yang seperti inilah tidak boleh kita malu. Yang seperti inilah sesungguhnya orang-orang yang baik itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, rasa malu itu ibaratkan benteng pertahanan. Jadi rasa malu itu seperti benteng pertahanan, harus dijaga dan diperkuat. Apabila benteng ini runtuh, maka dia akan sangat mudah dan enteng melakukan perbuatan-perbuatan keji, bahkan bangga dengan kekejiannya itu. Jadi ini benteng ini. Ya, jadi kontrol diri kita itu adalah malu. Tak kala sudah tidak lagi memiliki malu, maka dia akan enteng, bahkan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis-hadis lain kita bisa memahami bahwasanya malu itu adalah betul-betul menjadi concern sendiri di dalam Islam. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, fa illam tastahi fasna masya'ta. Kalau kamu tidak ada rasa malu, maka lakukanlah apa yang sesuka hatimu. Ini bukan perintah, ini adalah kecaman. Kalau kamu dah kati lagi rasa malu, berbuatlah sesuka hati. Maka ketika kita berbuat sesuka hati, berarti kita menjadi orang yang melampaui batas, dan kita adalah orang yang tidak lagi memiliki kontrol diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidaklah melakukan kecuali kepada hal-hal yang baik. Jadi ketika kita memiliki rasa malu, maka la ya'ti illa bi khairin, lahirnya daripada perilaku yang baik. Makna mukhalafahnya, kebalikannya adalah seorang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk.
Sehingga makna hadis ini dengan yang samanya, al-haya'u khairun kullu. Malu itu adalah isinya kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan semalu-malunya. Qalu ya Rasulullah inna lanastahyi walhamdulillah. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, kami ini adalah orang yang malu. Kami sudah memiliki rasa malu. Alhamdulillah, kami ini sudah memiliki rasa malu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man istahya minallah haqqal haya. Siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka apa kriterianya? Rasulullah menyebutkan, falyahfaz ra'sa wa ma hawa. Maka hendaklah dia menjaga kepalanya, apa yang dipikirkannya. Jadi kita jaga kepala kita ini, jangan sampai pikiran kita mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kemudian wal batna wa mahwa'a. Kalau orang yang memiliki rasa malu, sebenar-benarnya malu kepada Allah, hendaklah dia menjaga perutnya, apa yang dimakan. Kemudian wal yuzkarul mauta wal bila, hendaklah dia mengingat kematian dan hancurnya ketika dia sudah dikubur. Wa man aradal akhirah, maka orang yang berkeinginan kepada akhirat, taraka zinatad dunya, dia akan meninggalkan kemewahan dunia. Faman fa'ala zalika, maka siapa orang yang melakukan hal-hal tadi, apa? Hendaklah dia menjaga kepalanya, apa yang dia pikirkan, menjaga perutnya, apa yang dia makan, dia mengingat kematian dan kehancuran, kemudian dia tidak dengan kehidupan dunia ini bermegah-megahan bahkan kepada hedonisme. Maka tak kala kita sudah melakukan itu, kita adalah orang yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak sesederhana yang kita katakan. Malu itu bermula dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan? Pikiran itu berangkat daripada hati kita. Tak kala hati ini bersih, maka pikiran kita bersih. Berpikir bersih dan jernih adalah merupakan perilaku orang yang memiliki rasa malu. Kemudian tempat daripada makanan yang kita makan, perut kita ini, tak kala kita bisa memastikan setiap yang kita makan itu halalan thayyibah, maka orang itu memiliki rasa malu yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kalah hidupnya ini dengan tidak bermegah-megahan sampai kepada perilaku hedonisme, bermewah-mewahan dan berbangga dengan dunianya, maka dia adalah orang yang sudah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya malu, sebab kita ini akan mati, dan mati itu kita akan hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penyampaian terakhir, malu itu ada 3. Malu kita kepada Allah, sudah banyak kita jelaskan tadi di atas. Kemudian malu kita kepada diri kita sendiri, sehingga ada satu pepatah Arab itu dikatakan,
sariri ka'i'lani fahadhihi khaliqati. Sariri ka'i'lani, kesendirianku itu ibaratkan aku berada di tengah-tengah orang yang banyak. Wahadhihi khaliqati, dan inilah pribadiku. Jadi seorang yang malu kepada diri sendiri itu antara dia sendiri ataupun dia di tengah orang ramai sama saja, tidak ada bedanya. Itu adalah orang yang malu kepada dirinya sendiri. Wa zulmatul laili kadiya'in nahari fahadhihi tariqati. Maka gelapnya malam bagiku adalah ibaratkan terangnya siang, dan itulah cara di dalam aku menjalani kehidupan. Jadi gelapnya malam, bagaimana gelapnya malam itu sama dengan terangnya siang. Sebab kan kadang-kadang kalau tidak ada orang melihat, kemudian tidak ada orang yang memperhatikan, kita cenderung melakukan hal-hal yang memalukan. Sehingga orang yang malu kepada dirinya sendiri, sendirinya itu serasa dia di keramaian. Gelapnya malam hari serasa siangnya terang. Yang terakhir, malu kita kepada orang lain. Untuk tidak kita itu melakukan hal-hal yang membuat kita mendapatkan predikat tidak baik, atau dengan sebab yang kita lakukan kita mendapatkan cemoohan daripada orang. Tapi semua itu berangkat dari malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kita malu kepada Allah, kita malu kepada diri kita, dan kita akan malu kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita daripada al-haya, rasa malu, dan mudah-mudahan malu ini menjadi pakaian kita hari ini sampai dengan kita meninggal dunia. Malu adalah merupakan kontrol diri. Ketika sudah hilang dari diri kita, maka kita akan mudah terjatuh dengan hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman kita. Dengan kuatnya iman kita, Allah kuatkan rasa malu kita. Dan orang yang paling malu dari sekian makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.